Ya, spiritual Sumatera geram terhadap IS ya, Indra Septiarman ya, yang telah menghabisi nyawa gadis tak berdosa, gadis penuh kegigihan, berharap ia bisa menjadi suatu kebanggaan nantinya untuk keluarga, yang dimana netizen bilang rumahnya sendiri, rumah yang saat ini ditempati sama keluarga adalah hasil dari menjual gorengan. Yaitu artinya apa? Sosok Nia adalah sosok yang gigih, ingin bangkit dari keterpurukan, dari kondisi ekonomi yang saat ini melanda keluarganya. Nah, di sini ya kita sudah mengetahui nih netizen teman-teman. Dan teman-teman udah nggak penasaran lagi dan nggak perlu lagi fotonya di blur-blur. Ya, Mbak Hilo tunjukkan dulu, diginikan. Nah, ini ya, Mbak Hilo sudah menunjukkan foto pelakunya dan ini akan disebarkan di wilayah atau tempat-tempat yang sunyi. Ya, yang terpencil, yang mudah-mudahan masyarakat melihat, dan jika ada ini pelakunya terlihat, maka mereka akan merespon dengan baik. Karena mereka pasti melihat ya kan, Mbah, ya, kejadian yang menimpa Nia, gadis berusia 18 tahun ini, ya, setidaknya ya mereka juga punya anak nih, saudara-saudara kita yang melihat kan, pasti itu tidak mau terjadi sama anak-anak mereka. ya. Cukuplah Nia sebagai pembelajaran atas kebiadaban daripada Indra Dragon atau Indra Septiarman. Dan silakan, yang Mbah. kedua, oh itu ada foto apa itu? Foto udah ditangkap ya, Mbak ya? nah ini gambaran ya. Saya sudah menggambarkan. Anda tidak akan bisa kabur lagi. Iya. Ini yang terjadi pada diri Anda. Oke. Ya. Oke, Mbah, yang di bawah itu Mbak Hilo gambarkan ada tersangka sudah pergi ke Jawa, ke Cimahi ya? Di Cimahi apa di mana? Mbak Hilo merasakan itu? Kalau ini yang kalau saya rasakan, ini mungkin kan saya bilang mungkin ada dua ya. Ada dua. Nah, yang satu di hutan, yang satu lagi mungkin antara ini ya, yang di Jawa itu ya, antara dua ini. Temannya atau yang ini seperti itu. Oke, jadi ada kemungkinan ini ya sudah tercium ya keberadaan salah satu pelaku yang terlibat atas kematian Nia. Dia sudah tidak ada di Sumatera lah. Iya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Dan yang satu mungkin masih ada di hutan. Di hutan, di daerah Padang ya? Benar. Oke ya. Dan ini gambaran juga penangkapan daripada IR ya? Ya. Dan kemudian di situ terlihat ada kekasih daripada Nia. Ya, saya masih penasaran kayak mana sih apa dia respon dia gitu, Mbak. Dan ini yang di bawah ya lokasi baru pelaku Nia mulai ada titik terang ya. Ini ada di sebuah dekat jembatan. Ya, ada rumah kosong juga. Di situ sudah dijaga, dikelilingi sama pihak berwajib, bahkan ada digambar di bawah seperti polisi yang sedang membawa anjing pelacak. Ya, dan polisi sebetulnya sudah mencium. Tapi dia ini seperti bajing loncat ya, Mbak ya. Iya. Loncat sana, licin. loncat kita bilang sini, seperti licin belut juga. Ya. Tapi sampai kapan selicin-licinnya belut ya masih bisa ditangkap. Iya. Nah, inilah yang terjadi pada diri kamu. Oke. Oke, Mbah. Lokasi-lokasi barunya sangat menarik ya. Karena Mbah Hilo langsung menerawang dua lokasi ya. Dua lokasi ini adalah lokasi yang saat ini sebetulnya sudah ditindaklanjuti, sudah diketahui pihak polisi ya. Di hutan belantara ya, Mbak ya. Iya. Tapi tadi terawangan Mbah Hilo yang pertama, di hutan itu memang dia berada di situ, tapi di tujuannya akan menyeberang. Akan menyeberang. Ya, seperti dari kampung A ke kampung B seperti itu. Oke. Ya, perjalanan memang itu cukup melelahkan gitu ya. Nah, itulah berarti yang sosoknya ini, Indra ini memang sudah mengetahui medan lokasinya, Mbak? Sudah. Apa karena dia bekas residipis yang pernah mungkin diincar sama polisi? Tidak, mungkin begini. Dia sudah tahu ya antara ujung hutan ini tembusannya di mana itu dia sudah tahu. Memang perjalanan ini cukup melelahkan ya. Mau tidak mau dia menempuh ke
Oke. daerah tersebut seperti itu. Oke. Mbah, ini saya mau tanya ke Mbah. Indra Septiarman ini kan adalah residivis, yang artinya bolak-balik masuk ke penjara karena kasus yang hampir sama, yaitu pencurian dan pencabulan. Kenapa walaupun sudah di penjara, ya, dia tuh nggak jerah, malah lebih melakukan hal yang lebih bejat lagi, Mbak, sampai menghilangkan nyawa seorang gadis, kan gitu. Apakah ini terkait dengan pribadinya yang bobrok, atau memang keluarganya yang lingkungannya keras, tidak memperhatikan dia sebagai anak dan lain-lain, Mbah? Gimana Ya, menurut Mbah? Kalau menurut saya, orang tuanya sih sudah capek memberitahukannya. Tinggal lagi memang anaknya yang bejat, tidak tahu diri, ya, tidak tahu balas budi terhadap orang tua, Ya. dan suka narkoba. Teman-temannya orang jahat semua. Oh, berarti ini terkait dengan lingkungannya, Mbak, ya? Lingkungan. Yang dia nggak bisa membawa diri, Iya, ya, pesan dari orang tua pun diacuhkan, benar. sehingga dia ya kayak kerasukan iblis lah, Mbak, ya? Ya, tidak ada niat untuk baik terhadap sesama orang gitu. Oke. Jadi kita miris ya kalau lihat seperti ini ya. Kalau Mbah Hilo bilang ya orang tuanya udah capek nasihatin dia. Ya, orang tua mana yang nggak mau anaknya itu ya punya pekerjaan gitu. Karena saya baca, Mbah, biografinya dia, itu dia nggak punya kerjaan, Mbah. Ya, Dia bagaimana nggak ya? punya kerjaan. Namanya kalau sudah berandalan gini, mereka tidak butuh kerjaan. Taunya Tapi kalau kan dia bisa beli obat-obatan itu tuh, Mbah. Dari mana duitnya, Mbah? lah itu tadi. Kalau tidak dikasih sama orang tuanya, ya maling. Oke. Nah, kalau sudah maling kan tentunya ada dapat uang. Nah, tentunya bisa dijual ya barang hasil curian tadi. Oke. Nah, itu dia nih. Karena sempat ada kemarin kan Mbah Hilo juga bilang katanya ini salah satu pelaku sedang menjual handphone. Ya, sedang tertangkap menjual handphone di suatu konter handphone. Ya. Ya, katanya dia sedang menjual. Itu artinya dia nggak punya pegangan mungkin terus menjual, atau memang itu kayak mana, Mbah? Ya, mungkin itu untuk menghilangkan jejak atau bagaimana ya, agar supaya tidak terdeteksi ya. Nah, karena kalau kita sudah memegang HP ini kan bisa dilacak gitu ya, melalui dari Google itu ya kita bilang ya. Nah, itu jadi mungkin dia wanti-wanti, jadi dia itu tadi menjual handphone itu. Oke, Mbah, ini kan insya Allah kami, Mbah, atau nanti Mbah ikut ya, masih berusaha mencari sosok Indra, ya, Indra siapa namanya itu? Dragon ya, naga ya. Naga. Cocok nggak sih dibilang naga itu, Mbah? Ya sudah cocok sama tabiatnya. Naga itu kan bawaannya kan sangar ya, bawaannya berandalan gitu ya. Nah, jadi sesuai sama yang dengan dirinya ini. Sebetulnya nggak ada masalah juga dia mau naga mau macan, cuman harus bisa mengendalikan diri ya. Kalau kita bahas dengan kodam, ada naga, singa, harimau, itu kan sangar-sangar ya, Mbah. Iya. Beringas-beringas, tapi kita harus bisa mengendalikannya gitu loh. Ya, rata-rata kalau sudah seperti itu sulit dia untuk mengendalikan. Rata-rata terbawa arus yang julukannya tersebut seperti itu. Oke, Mbah, boleh dibuka sekali lagi, Mbah, sebelum kita tutup. Ya, ini fotonya ya yang udah Mbah Hilo terawangkan sebagai dia akan tertangkap dalam waktu dekat. Kemudian, Mbah, yang kita mau ini yang kita mau tempelkan ke tempat-tempat warga ya, yang bisa diduga tempat dia bersembunyi ya. Di sini ada buronan pelaku pembunuhan gadis 18 tahun. Ada fotonya si Indra, ada fotonya si Mbak Nia, adik Nia yang telah meninggal dunia. Ya, nanti kita akan mendoakannya bersama Mas Ahmed ya, yang sudah bersama kita, nanti beliau akan hadir. Mbah, ada yang mau disampaikan, Mbah, sebelum kita pencarian sedikit nanti? Ya, mungkin netizen bisa membantu doa juga ya untuk pencarian kita, membantu pihak terkait. Mudah-mudahan si pelaku ini cepat tertangkap ya. Amin, karena, amin. Di samping itu bisa tenang ya, termasuk orang tua korban seperti itu ya, dan termasuk juga arwah Pina ya, arwah si Nia ya, seperti itu bisa tenang seperti itu. Amin. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.